di luar Tuhan kita itu tidak dapat berbuat apa-apa. Tadi sore saya sempat terbesit, ya kita ini hidup itu di dalam kasih karunia, di dalam anugerah Tuhan. Kita dapat hidup, kita hidup sampai hari ini pun kita beroleh, bahkan sampai lebih daripada itu, kita beroleh keselamatan. Itu semuanya itu kan karena kasih karunia. Tidak ada satu usaha dari kita pun. Kalau kita benar-benar menyadari ya, dengan akal budi kita, pikiran kita, hati nurani kita, bahwa kita ini diselamatkan itu tidak ada sedikit pun usaha tenaga kita. Perbuatan baik kita pun gak akan bisa membeli surga. Nama baik kita, nama tenar kita, harta kekayaan kita, itu gak bisa membeli surga. Benar-benar 100% kita itu hidup itu hanya oleh karena kasih karunia. Walaupun tadi terbesit cuma 2-3 detik gitu, tapi ya Tuhan berikan itu, tetapi dalam pengertian ya memang kasih karunia. Oleh sebab itu apa? Ketika kita menyadari bahwa hidup kita itu hanya oleh karena kasih karunia, kita itu gak akan bisa mau terus menerus untuk menjual hidup kita itu kepada dosa, ya kan? Kita gak bisa terus menerus menjual kasih karunia itu kepada iblis. Harus kita lawan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa seperti yang dikatakan firman juga, bahwa apa? Daging itu lemah, ya. Seringkali kita ini menghidupi daging, itu loh. Menghidupi daging, menghidupi ego. Dengan kita menghidupi ego, kita menghidupi daging, itu sejatinya kita menjual kasih karunia. Kita menjual kasih karunia. Kita seperti Esau menjual hak kesulungan. Begitu juga dengan kita, yang seharusnya hak kesulungan itu sudah menjadi haknya Esau, tetapi dijual. Karena Esau gak mengerti, Esau gak memahami arti daripada hak kesulungan. Jadi Esau dengan mudahnya menukar, Esau dengan entengnya menukar, menjual hak kesulungan itu dengan hal duniawi yang untuk memuaskan hasratnya, egonya, ya kan? Kita pun sama. Kita nggak perlu menjual apa-apa, tapi menjual keselamatan, menjual kasih karunia Bapa di dalam Yesus Kristus. Seberapa sering kita menjual hak kesulungan, menjual hak keselamatan itu.
sudah sering kita menjualnya hari-hari kemarin. Sama juga mungkin Adam dan Hawa. Mungkin saya bisa tambahkan yang kemarin juga saya sharingkan. Yang dipermasalahkan itu bukan buahnya, tetapi ketidaktaatannya. Ketidaktaatan dalam terhadap perintah untuk tidak makan buah pengetahuan yang baik dan buruk itu. Kan nggak boleh, dilarang makan. Ya, kan sudah ada peraturan tidak boleh makan, tapi makan. Nah, ya Pak, kemarin ya saya sudah mungkin ya nggak disilang. Disilang, nggak boleh makan. Nah, pohon itu nggak boleh dimakan buahnya itu. Tapi ada ketidaktaatan, menjual ketidaktaatan itu. Kita memang ya masih hidup di dalam dunia ini, kita seringkali terpicu, tersontak, tergoda, teriming-iming, terprovokasi juga, terprovokasi. Kita seringkali juga terprovokasi oleh keadaan. Ketika hal-hal yang buruk itu pun dilanggar, ada kalanya juga firman itu memang mencatat hal-hal yang buruk yang tidak berkenan, tetapi ada hal-hal memang firman juga mengatakan, mari kita melekat. Kita melekat kepada pokok anggur itu. Di luar pokok anggur itu, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus, kita nggak bisa untuk berbuat seperti Yesus. Hanya melekat dan melekat terus kepada Yesus. Kita akan dapat melakukan apa yang seperti Yesus lakukan, dan apa yang seperti Bapa mau, yang terlebih lagi yang seperti Bapa mau. Dan sampai pada akhirnya kita tidak menjual kasih karunia itu. Kalau kita mengerti arti kata kasih karunia itu, betapa dalam. Sehingga kita dapat tidak lagi terprovokasi melekat tinggal di dalam hadiratnya, sehingga kita dapat mengenal pribadinya yang penuh dengan cinta kasih. Mungkin cinta kasih kita itu masih jauh, dan kita masih perlu untuk belajar. Memang kita masih terus mau belajar. Tapi mari kita untuk mau terus semakin giat, untuk semakin giat di hari Tuhan, hari akhir Tuhan ini loh. Untuk semakin giat untuk kita berbenah. Sehingga kita ini bukan lagi seperti orang bodoh, wanita bodoh, yang sudah tahu hari ini sudah semakin dekat, tapi kita malah menyibukkan diri dengan hal-hal dunia, menyibukkan diri dengan hal-hal, bukan hal-hal rohani, tapi hal-hal dunia yang kita mau sibukkan terus. Ya memang kita masih hidup di dunia,
Tapi kalau kita menjauh, tidak melekat, ya kita nggak akan bisa berbuat apa-apa, nggak akan bisa berbuat banyak. Teguran itu pun juga keluar kan dengan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Kita mau dikatakan orang bodoh atau orang yang bijaksana di hari-hari terakhir ini? Kalau kita adalah orang yang bijaksana, maka kita harus semakin melekat dan semakin mengerjakan hal-hal kerajaan surga. Harus. Karena manusia ini harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa itu nggak bisa. Harus ditakut-takuti mungkin juga. Besok Tuhan datang loh. Baru hari ini bisa untuk berbuat apa yang maunya Bapa. Diweden-wedeni. Ini pesan gembala. Diweden-wedeni. Padahal diweden-wedeni loh Mbak Pastor Benny itu. Diweden-wedeni loh Mbak Pastor Benny. Mungkin kurang garang Pastor Benny ya. Ya, janganlah kita menganggap remeh kasih karunia. Janganlah kita menganggap enteng kasih karunia itu. Justru kalau kita semakin tahu, kita semakin mengerti kasih karunia itu hal yang besar, hal yang besar. Kalau orang Surabaya ngomong itu hal yang besar. Ya, gak besar tok, besar. Hal yang dalam. Wah. Bukan dalam tak, dalam kasih karunia itu. Dan kita nggak bisa memahami kasih karunia itu dengan sehari 2 hari kehidupan kita. Tetapi ketika kita memflashback kekristenan kita, kehidupan kita bersama Yesus, bersama Tuhan, bersama Bapa, dengan pribadinya, dengan persekutuan dengan Roh Kudus, kita bisa mengerti betapa luar biasanya kasih karunia itu. Mari kita mau terus belajar, nggak stagnan di belajar ya, tapi kita mau terus untuk berbenah dari bangunan tubuh yang jorok kotor ini loh. Harus segera dibereskan, dibersihkan ya, mulai bersih ya. Rumah ini sudah mulai dibersihkan ya. Kalau rumah kotor, kita punya rumah kotor, kita tahu minggu depan mau kedatangan tamu besar. Ya kan, ada tamu besar mau datang, rombongan ini sama malaikat ini mau datang. Apa yang kita lakukan? Wah, mulai bersih-bersih ya. Yang terutama dibersihkan apa? Mungkin kamar mandi, toilet. Mulai dikosek-kosek. Dikosek-kosek ya. Toiletnya dibersihkan, kamarnya dirapikan, yang dulunya ada baju compang-camping sana sini. Wah, mulai dibereskan, dibersih-bersihkan. Sama, kita tahu hari sudah dekat. Tuhan mau datang. Kita mulai bersih-bersih ya. Kita mulai mau beres-beres ya. Yang nggak beres-beres itu mau dibereskan ya. Jangan sampai Tuhan yang beres no. Tuhan yang beres no. Wah. Kita kalau masih kuat, kita perlu beres-beres ya, kita beres-beres ya. Sehingga ketika kedatangan Tuhan di awan-awan, kita sudah siap, sudah beres semuanya, sudah beres, nggak ada yang noda-noda, itu sudah memang pengampunan daripada Tuhan. Tapi kita juga perlu adanya pemberesan.
Kita perlu beres-beres, bersih-bersih. Ya. Mari kita bangkit berdiri. Ini apa? Yang tadi, yang lagu kedua itu apa tadi? Lagu yang walau kau berjalan. Ya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Walau aku harus berjalan, walau ku harus berjalan, segala sesuatu yang pahit, sesuatu yang tidak baik, walaupun itu yang harus kita terima, tetapi ingatlah bahwa ada perlindungan tiang awan, tiang api yang terus menyertai setiap langkah kehidupan kita. Sebab Dialah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Tiada pernah sedetik pun Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sehelai rambut kita jatuh pun Dia tahu. Bahkan setiap persoalan, pergumulan yang kita hadapi, Dia suka lebih tahu. Maka janganlah pernah kita mau menukarnya dengan apapun. Disembah, nyatakan hanya Dialah Yesus. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar
setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku.
setiap kami, Kau melawat setiap kami. Terima kasih Allahku, Kau menyediakan segala yang kami perlu. Kau membuka jalan di saat kami tiada jalan. Kau buka pintu saat pintu terbuka. Di dalam nama Yesus, Kau buka setiap tingkap-tingkap langit, memenuhi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Kau menghalau setiap orang yang mau berbuat jahat. Kau menghalau segala maut. Kau menghalau perpecahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah, dan kami menerima, tanda kami menerima pengurapan. Kami menerima, terimalah pengurapan daripada Allah Bapa, dan terimalah pengampunan dosa di dalam anak yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami menerima, terimalah persekutuan dengan Roh Kudus, persekutuan dengan Roh Kudus yang manis mesra, memenuhi setiap segala kehidupan-Mu. Apapun yang Kau kerjakan, Tuhan Yesus, buat berhasil. Dan kiranya damai, sejahtera Allah, sukacita Allah melimpah-limpah di dalam setiap kehidupan. Kami menerimanya hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.